Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Senang berjumpa lagi dengan kalian semua. Bagaimana keadaan kalian? Apakah sehat semua? Bapak doakan mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Kalian beserta keluarga di rumah dan dihindarkan dari wabah COVID-19. Salam olahraga. Nah, pada hari ini kita akan belajar aktivitas pembelajaran lari sambung 4 kali 100 meter atau biasa disebut dengan lari estafet. Disuguhkan oleh Sopyanur dan Harjito. Lari sambung 4 kali 100 meter atau lari estafet merupakan salah satu nomor lari cepat pada perlombaan atletik yang dilaksanakan secara bergantian. Dalam satu regu lari sambung ada 4 orang pelari. Pada nomor lari sambung ada pemindahan tongkat sambil berlari cepat dari pelari pertama ke pelari berikutnya. Nomor lari sambung yang sering diperlombakan adalah 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. 1. Aktivitas memberi dan menerima tongkat estafet. Dalam lari sambung ada beberapa macam cara pemberian tongkat estafet dari pelari sebelumnya ke pelari berikutnya. Secara garis besar, pergantian tongkat estafet ada 2 macam, yaitu dengan melihat atau visual dan tanpa melihat non-visual. A. Aktivitas pembelajaran tongkat estafet dengan melihat atau visual. Pada cara ini, waktu tongkat diberikan, penerima menoleh ke pemberi. Saat ini, cara yang biasa digunakan pada estafet 4 kali 100 meter yaitu sebelum tongkat diberikan dengan tangan kiri, penerima telah menoleh ke arah pemberi. Sambil berlari, tangan kanan penerima dijulurkan ke belakang dengan sikap telapak tangan menghadap ke atas. Keempat jari rapat, ibu jari terbuka, dan tongkat diberikan dari atas ke bawah. Atau telapak tangan kanan penerima menghadap ke belakang, ke arah pemberi. Keempat jari terbuka ke arah dalam. Tongkat diberikan tegak lurus ke arah depan. Cara lain yaitu dengan penerima dijulurkan serong ke belakang bawah. Telapak tangan menghadap ke belakang, serong atas. Keempat jari rapat menuju keluar. Ibu jari terbuka menuju ke dalam. Tongkat diberikan dengan ayunan dari bawah ke atas. Nah, seperti yang kita lihat di gambar 3.2, posisi pelari penerima tongkat estafet secara visual. Jadi, penerima ini jelas dia melihat proses perpindahan tongkatnya. B. Aktivitas pemberian tongkat estafet tanpa melihat atau non-visual. Cara ini dilakukan dengan tidak melihat ke arah pemberi pada saat tongkat estafet diberikan kepada si penerima. Cara ini biasanya digunakan oleh pelari estafet nomor 4 kali 100 meter. Ada beberapa macam cara melakukannya, tetapi sampai saat ini hanya ada 2 macam cara yang biasa digunakan, yaitu sebagai berikut. 1.
Cara non-visual pertama dilakukan seperti cara visual, tetapi dilakukan dengan tidak melihat ke arah pemberi. 2. Hampir sama dengan cara non-visual atau yang A di atas, hanya saja cara meluruskan tangan kanan ke belakang dengan diangkat lebih tinggi sehingga telapak tangan benar-benar menghadap ke atas. Tongkat diberikan dari atas ke bawah. Seperti yang kita lihat di gambar 3.3, pemberian tongkat estafet non visual dengan cara yang pertama. 2. Daerah pergantian tongkat estafet antar pelari. Satu regu lari estafet yang terdiri dari pelari-pelari yang baik hanya akan dapat memenangkan perlombaan jika mampu melakukan pergantian tongkat estafet dengan cepat dan sempurna. Cara menempatkan pelari-pelari tersebut adalah sebagai berikut. Ini di gambar 3.4, pemberian tongkat estafet non visual dengan cara kedua. Kalau di sini kita lihat ini adalah pemberian tongkat estafet non visual dengan cara pertama. Ya, kita bedakan dengan gambar kedua. Nah, ini cara yang kedua, pemberian tongkat estafet non visual. Oke, kita lanjutkan. Ini lanjutan dari materi yang tadi. A. Pelari ke-1 ditempatkan di daerah start pertama dengan lintasan tikungan. Nah, di situ ada tuh gambar pelari. Pelari 1, pelari 2, ada tulisan zona pergantian tongkat. Menuju ke pelari ketiga ada lagi zona pergantian tongkat, dan menuju keempat pun pelari keempat yang melakukan finish. Keterangannya A. Pelari ke-1 ditempatkan di daerah start pertama dengan lintasan tikungan. B. Pelari kedua ditempatkan di daerah start kedua dengan lintasan lurus. C. Pelari ketiga ditempatkan di daerah start ketiga dengan lintasan tikungan. D. Pelari keempat ditempatkan di daerah start keempat dengan lintasan lurus dan berakhir di garis finish. Jadi di sini kalau kita lihat keterangan di gambar, itu ada jarak 10 meter, 20 meter, itu zona pergantian dan bidang ancang-ancang pada lari estafet. Jadi pergantian tongkatnya di situ, di daerah zona. Kalau pergantian tongkatnya di luar zona yang telah ditentukan 10 meter dan 20 meter, itu dianggap batal atau bisa diskualifikasi. Sama halnya dengan terjadi jika tongkat estafet jatuh dan masuk ke lintasan sebelah kiri maupun sebelah kanan atau lintasan orang lain. Ayo lakukan. Sekarang coba lakukan aktivitas lomba lari estafet. Ini mungkin bisa kita lakukan jika kita melakukan pembelajaran langsung tatap muka. Bisa kita praktekkan. Pada saat masa pandemi ini tidak ada salahnya kita mempelajari dan mencoba, tapi ya tidak bisa dilakukan secara benar-benar real karena kita belum boleh sekolah tatap muka. Coba kita baca di sini. Ayo lakukan. Sekarang coba lakukan aktivitas lomba lari estafet. A. Buatlah beberapa regu estafet. Masing-masing terdiri dari 4 pelari. Dan masing-masing pelari ditempatkan dengan jarak 100 meter. Setelah ada aba-aba bersiap, segera pelari pertama menempatkan posisi. Sikapnya start jongkok. C.
C. Setelah ada aba-abaya, pelari tersebut berlari secepat-cepatnya menuju pelari kedua yang sudah bersiap untuk menerima tongkat. Lakukan sesuai materi yang diajarkan. D. Setelah keempat pelari menyelesaikan tugasnya masing-masing dari pelari terakhir atau keempat masuk ke garis finish tanpa membuat kesalahan, regu yang tiba di garis finish pertama keluar sebagai pemenangnya. Nah, ini kita sedikit belajar sejarah lari estafet. Atletik adalah salah satu cabang olahraga yang tertua yang telah dilakukan oleh manusia sejak zaman purba sampai dewasa ini. Bahkan, boleh dikatakan sejak adanya manusia di muka bumi ini, atletik sudah ada. Karena gerakan-gerakan yang terdapat dalam cabang olahraga atletik seperti berjalan, berlari, melompat, dan melempar adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Lari sambung merupakan salah satu jenis lari dalam atletik, khususnya pada nomor lari. Lari sambung dimulai dari bangsa Aztec, Inka, dan Maya, bertujuan untuk meneruskan berita yang telah diketahui sejak lama. Di Yunani, estafet obor diselenggarakan dalam hubungan dengan pemujaan leluhur dan untuk meneruskan api keramat ke jajahan-jajahan baru. Api Olimpiade Berlin berasal dari tradisi Yunani tersebut. Lari estafet 4x100 meter dan 4x400 meter bagi pria dalam bentuk sekarang ini. Pertama-tama diselenggarakan pada Olimpiade Stockholm tahun 1912. Estafet 4x100 meter bagi wanita diselenggarakan sejak tahun 1928 dan menjadi nomor olimpiade, serta 4x400 meter mulai dilombakan sejak tahun 1972. Nah, ini ada pesan, tetap jaga kesehatan, jangan lupa berolahraga di rumah, tetap semangat dalam belajar. Jadi olahraga ringan bisa keliling, yang rumahnya di komplek bisa keliling komplek, yang rumahnya dekat Gor Segiri atau Gor Sempaja atau dimanapun bisa mencari tempat yang aman untuk berolahraga. Berolahraga, berjemur itu sangat bagus. Jangan lupa jaga pola makan, pola istirahat, makan makanan yang sehat, banyak konsumsi buah-buahan, vitamin untuk menjaga imun tubuh. Materi ini diambil dari buku terbitan Yudhistira. Jadi materi hari ini bersumber dari buku pendamping Yudhistira. Kalau buku utama kita adalah buku yang dibagikan dari perpustakaan. Ini hanya untuk menambah referensi ilmu pengetahuan kita semua, bahwa sumber belajar itu tidak hanya dari satu buku saja, tapi bisa dari berbagai karangan penerbit buku yang lain. Untuk kalian semua, pada pekan ini ada PR. Jadi silahkan PR-nya dikerjakan. Jangan lupa, karena PR itu nanti menjadi acuan penilaian kalian. Tetap semangat dalam beraktivitas. Salam olahraga. Menutup perjumpaan kita, marilah kita berdoa agar kita beserta keluarga selalu diberikan kesehatan walafiat. Amin. Sampai di sini Bapak akhiri. Inilah yang bisa Bapak Sopyan dan Pak Harjito sampaikan pada materi lari estafet. Selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.